Nama saya Tri Haji Pamungkas dengan NIM 220913772121 kelas 2002D. Pengertian kewajiban hak negara dan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berarti keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan. Hak berarti memiliki kekuasaan berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Kewajiban dan hak negara berarti sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari negara, hak terhadap warganya. Di samping itu juga sesuatu yang memiliki atau diterima oleh negara yang berasal dari negaranya. Berikutnya, hak-hak warga negara. Hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk kehidupan dan mempertahankan kehidupan. Selanjutnya ialah kewajiban warga negara Indonesia. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat. Hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak bisa dipisahkan. Skala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak tertentu, ada kewajiban untuk itu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Antara hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang, karena kalau tidak dijalankan dengan seimbang akan menimbulkan pertentangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Pradewi, NIM 220913771117 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas atau prinsip-prinsip kewarganegaraan dan PPBN. Asas-asas atau prinsip-prinsip kewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama ada asas ius sanguinis, asas ius soli. Yang kedua bipatrid dan apatrid. Yang pertama, asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan negara tempat kelahirannya. Contoh dari asas ius sanguinis adalah ketika seseorang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya merupakan warga negara B. Dalam hal tersebut, orang itu akan menjadi warga negara B karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, terlepas dari tempat kelahirannya. Asas ius soli adalah asas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Contoh dari asas ius soli adalah ketika seseorang dilahirkan di negara C, sementara orang tuanya adalah warga negara D. Dalam hal tersebut, orang itu akan menjadi warga negara C karena lahir di negara tersebut, meskipun orang tuanya adalah warga negara D. Dan yang kedua, bipatrid. Bipatrid adalah istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Contoh dari bipatrid adalah seorang bayi lahir di negara C yang menganut asas ius soli. Bayi tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan D, di mana D menganut asas ius sanguinis. Dan begitu si bayi akan menjadi bipatrid. Sedangkan apatrid adalah istilah yang digunakan untuk orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contoh dari apatrid adalah seorang bayi yang lahir di negara A yang menganut asas ius sanguinis. Bayi tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang berkewarganegaraan B yang menganut asas ius soli. Dan begitu si bayi akan menjadi apatrid. Pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. PPBN berkembang berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penyelenggaraan kekuasaan. Pada periode Orde Lama, yang dihadapi adalah ancaman fisik. Maka cara yang dilakukan adalah dengan diselenggarakannya pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat
pada tingkat pemerintahan desa, OPR selanjutnya berkembang menjadi Organisasi Perlawanan Desa atau OPD dan Organisasi Keamanan Sekolah atau OKS. Dilihat dari kepentingannya, tentunya pola pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik, taktik, dan strategi militer. Dan pada periode Orde Baru dan Reformasi, yang mengingat ancaman dihadapi berupa ancaman non-fisik dan gejolak sosial, maka bangsa Indonesia pertama-tama membuat rumusan tujuan bela negara. Tujuannya itu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang wilayah negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu melalui proses pembelajaran di sekolah dan di kampus, diantaranya melalui PKN dan pembinaan kesadaran bela negara. Perkenalkan, nama saya Desmita Verolina, NIM 120. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu yang sekarang adalah hak dan kewajiban bela negara. Bela negara atau pembelaan negara adalah sebuah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air atau wilayah Nusantara dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta konstitusi negara. Lalu, wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45.